Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ganyurida, NIM 01200054 dari kelas B. Akan memberikan contoh langkah-langkah cari uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Sebelumnya menjelaskan dulu konsep dasar uji one way ANOVA ini. Istilah lain dari uji one way ANOVA adalah Analysis of Variance atau uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratannya adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Varian antar kelompok harus homogen. Lalu contoh kasus uji one way ANOVA-nya adalah nanti saya ada beberapa kasus nilai, ada beberapa ingin membandingkan tes push up, pull up, dan sit up, back up, di mana atlet tersebut hanya dihadapkan pada keempat nilai tersebut, kemudian akan ditelitinya tentang tentang berapakah rata-rata pencapaian keempat tes tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam pencapaian keempat tes tersebut, dan rata-rata pencapaian keempat tes mana saja yang sama atau berbeda pencapaiannya. Langkah-langkah uji one way ANOVA adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, melakukan uji homogenitas, melakukan uji one way. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas sebagai berikut. Jika nilai lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal, namun jika kurang dari 0,5 maka berdistribusi tidak normal. Di sini ada pertanyaan terkait uji one way. Bagaimana jika tidak berdistribusi normal? Apa yang harus dilakukan? Jika tidak berdistribusi normal, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi data, kemudian uji normalitas ulang menggunakan data transformasi. Bagaimana jika hasil pengujian dari data transformasi tidak normal? Jika uji one way tidak bisa dilakukan, jika tidak normal maka uji one way tidak bisa dilakukan sebab asumsi normalitas tidak terpenuhi. Solusinya adalah melakukan statistik non parametrik, yaitu dengan uji Kruskal-Walsh seperti itu. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan data yang akan diujikan. Di sini ada jenis tes push up, sit up, back up, dan pull up dengan 15 responden dan 15 pertemuan. Ke sini langsung ke SPSS. Nah, SPSS di sini ke variable view. Variable view kita kasih X dan Y. Lalu di sini dikurangin aja. Labelnya ini adalah jenis tes. Lalu di sini hasil. Filenya tadi kode 1 itu saya pakai untuk push up. Tambahkan kode 2 saya pakai untuk sit up. Tambahkan kode 3 saya pakai untuk back up. Kode 4 saya pakai untuk pull up. Ya, seperti itu. Lalu klik OK. Setelah itu kita ke data view, lalu masukkan data yang sudah disiapkan ke SPSS data ini. Di sini sudah dikelompokkan jenis tes kodenya, nomor 1 untuk push up, nomor 2 untuk sit up, dan seterusnya, dengan di sampingnya adalah nilai. Ini kita copy datanya sampai ke bawah, lalu kembali ke SPSS, kita taruh sini. Nah, sudah ini. Lalu kita cari
analyze, terus deskripsi statistik, explore. Nah, di sini kita untuk variable x kita taruh di faktor dan variable y kita taruh di dependent list. Lalu klik plot. Di sini ada udah benar ya, berarti normality plus width dash. Ini dicentang faktor level dan ini. Lalu continue, klik OK. Keluar outputnya adalah seperti ini. Untuk output yang penting adalah ini deskriptif, udah ini benar, standar standar efisiensinya, lalu test of normality. Nah, ini adalah yang mau diperhatikan. Di sini test of normality-nya adalah nilai signifikannya 0,90, 0,88, 371 dan 0,32. Ini termasuk lebih dari 0,05, maka dikatakan normal, namun tidak lebih jauh sehingga dinamakan lemah. Normalnya lemah tapi tetap normal, jadi masih bisa kita pakai untuk uji ANOVA ya, karena ini udah homogenitasnya normal. Lalu kembali ke SPSS, dan di sini kita tinggal menguji ANOVA-nya. Klik analyze, lalu ke ini Bayesian statistik, lalu ke compare means, lalu ke one way ANOVA. Nah, di sini sama untuk x ke faktor, untuk y ke dependent, lalu ke host kita klik to k, lalu continue, lalu ke option kita klik untuk mencari statistik deskriptif dan homogenitas variance test. Benar, ini udah diklik, tinggal continue, lalu oke. Di sini keluar outputnya seperti ini. Untuk deskripsinya seperti ini, kita menggunakan sampel 15, rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Untuk tes homogenitas seperti ini ya. Signifikannya adalah 0, untuk 0,3, 0,8, 0,9. Nah, di sini ANOVA-nya adalah, nah di sini nilai signifikannya 0,00, sehingga hasilnya adalah tidak berdistribusi normal. Ya, mungkin karena tadi signifikannya berdistribusi normal tapi lemah, sehingga ketika di uji ANOVA di sini tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Ini untuk penilaiannya ya, kurang dari 0,5 tidak berdistribusi normal ya, ini ya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang sudah diuji tadi tidak berdistribusi normal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.